atasan saya nggak baik. Apakah saya harus berhenti dari pekerjaan? Ada orang-orang yang kirim DM dan komen bilang gini, Bu Heni, atasan saya nggak baik. Apakah saya harus berhenti dari pekerjaan? Juga ada yang bilang gini, Bu Heni, teman-teman kerja saya tuh nggak baik, toksik. Apakah saya harus resign? Apakah saya harus berhenti kerja? Ada beberapa yang tanya gitu. Saya jawab, dalam menghadapi masalah kita nggak boleh gegabah. Katakan jangan gegabah. Keputusan kita nggak boleh sampai merugikan diri kita sendiri. Amen. Apalagi khususnya bagi Anda pencari nafkah utama dalam keluarga. Jangan gegabah. Ingat, Anda yang punya cicilan bulanan, Anda yang punya tanggungan bulanan, jangan sembarangan emosi main berhenti kerja aja. Sabar dan minta hikmat Tuhan. Yesus berkata dalam Lukas 6, kita balik ke firman Tuhan yang jadi pegangan kita. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Waktu kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak baik di lingkungan kita, kita pegang firman Tuhan, apalagi ini Yesus ngajarin. Banyak orang yang setelah saya khotbah itu respon gini, Bu Heni khotbah gampang, ngelakuinnya susah. Bu Heni pada prakteknya susah. Orang jahatin kita, masa kita diam aja? Dengerin, firman Tuhan gak pernah salah. Selama kamu pegang firman Tuhan, kamu akan nuai kebaikan. Sebagai orang percaya, Anda harus pastikan Anda harus tetap jadi berkat. Yesus ini ngajarin supaya kita tetap jadi berkat tuh gimana? Tetap lakukan yang terbaik di tempat pekerjaanmu dan tabur kebaikan buat atasanmu. Tabur kebaikan buat teman-temanmu yang tidak baik sama kamu. Dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Doain bosmu yang cerewet. Doain atasanmu yang suka menekan. Doain temanmu. Kita itu nggak usah balas orang dengan jahat. Misalnya, pura-pura baik sama bos bikinin kopi terus Anda racunin. Ya jangan. Ciloko. Pastikan gini. Justru di saat kamu ditekan atas dan kanan kiri. Kamu lakukan terbaik yang kamu bisa di situ. Either kamu stay atau kamu keluar. Kamu sudah jadi berkat di situ. Pastikan kamu kerja makin sungguh-sungguh. Dan memberikan yang terbaik buat perusahaan di mana kamu kerja. Amsal 22 ayat 29 bilang gini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri dan bukan di hadapan orang-orang hina. Kalau kamu lakukan yang terbaik di tempat kerjamu, kalau supervisormu yang jahat, jangan-jangan nanti kamu yang gantiin dia. Tuhan gak lelap, bosmu gak buta. Amin. Kita bisa lihat. Kita gak selalu ngandalin bawahan kita langsung, kita pasti lihat di bawahnya. Kalau mereka lebih kreatif, mereka lebih cepat, tajam, yang di bawah bisa naik ke atas. Jangan fokus yang salah. Kadang-kadang gini, banyak sekali hal-hal di hidup kita yang mengalihkan fokus kita. Yang mengalihkan ketajaman kita. Harusnya kita fokus bangun hidup kita, bangun apa yang Tuhan ditaruh tangan kita. Tapi terlalu banyak pengalihan. Kita dipusingin lah sama urusan-urusan yang gak penting. Urusan-urusan yang gak perlu. Makanya saya paling males duduk ngegosip sama teman. Buat saya buang waktu. Lebih baik waktu kita yang berharga itu kita pakai buat ngerenung mikirin what else to do. Tiap kali saya doa, saya selalu tanya gini, Tuhan, what do you want me to do for you? Tuhan mau aku bikin apa buat Tuhan? Saya selalu mikirin tangan pengharapan ini ke depan mau gimana. Saya udah mikirin nih. 10 tahun ke depan saya umur segini. Tangan pengharapan gimana ya? Gue masih kuat gak ya? Saya udah mikirin jauh ke depan. Saya gak punya waktu buat ngebahas suami orang itu ganti istri berapa kali. Istri orang itu sukanya beli Hermes, beli Chanel. Gak ada urusan sama gue. Kebanyakan kita, fokus kita terganggu sama penghalang-penghalang ini. Contoh, orang jahatin kita. Ngapain kita buang fokus kita buat orang yang gak ada urusannya dalam hidup kita? Orang yang gak punya kontribusi dalam hidup kita, ngapain mikirin dia? Wasting our times. Amen. Orang jahatin kita, biarin aja. Kamu maju terus.
Amen. Bangun hidupmu. Karena waktu yang kita punya sangatlah berharga. Waktu kita terbatas. Umur kita habis, waktu kita habis, tenaga habis, duit habis. Hanya buat ngurusin orang yang gak punya kontribusi apa-apa dalam hidup kita. Buat apa? Come on. Pastikan fokusmu tidak teralihkan. You call me out upon the